Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi dalam video pembelajaran sosial di kelas 2 Abu Bakar Ashidik. Kali ini kita akan belajar tentang produksi kapas dan pakaian terbanyak. Kita simak videonya sampai selesai ya. Sekarang kita cari tahu manfaat dan produksi kapas terbanyak. Kalian semua tahu nggak sih? Mulai dari apa yang kita kenakan seperti baju, celana jeans, sampai apa yang kita makan sehari-hari, ternyata bahan dasarnya berasal dari pohon kapas atau memiliki kandungan bahan yang berasal dari pohon kapas. Hah? Kok pohon kapas sih? Ada bahayanya nggak ya? Kapas atau dalam bahasa Inggris diartikan sebagai katun, merupakan serat alami yang saat ini paling sering digunakan. Menurut sejarahnya, tanaman kapas berasal dari Asia, Afrika, Australia, dan Amerika. Tanaman kapas telah lama dikenal dan dibudidayakan sejak zaman prasejarah. Hal ini terbukti dengan telah dibudidayakannya tanaman ini di daerah India dan dibarengi dengan ditemukannya mesin pemintal sekitar tahun 500 Masehi hingga tahun 1000 Masehi. Saat ini, negara yang memproduksi kapas terbesar di dunia adalah negara Cina. Dan pohon kapas nih, tumbuh begitu subur di negara Cina. Tetapi, kapas banyak dikirim ke negara lain dengan jumlah yang banyak berasal dari negara Amerika. Selain untuk membuat baju, celana jeans, sereal, atau keripik kentang, kapas juga telah menjadi bahan baku dari berbagai jenis produk seperti kosmetik, obat-obatan, sabun untuk bayi kecil, sampai kebutuhan seperti alat-alat pembersih lainnya. Dalam produksi baju, serat kapas digunakan untuk dijadikan benang, barulah setelahnya ditenun untuk menghasilkan selembaran kain dan jadilah baju. Sedangkan makanan, obat-obatan, atau kosmetik dan alat-alat kebersihan yang dikonsumsi baik ke dalam tubuh maupun luar tubuh, bagian pohon kapas yang dimanfaatkan yaitu biji, dan setelahnya daun kapas diekstrak menjadi minyak atau kandungan-kandungan lainnya. Walaupun kapas merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, bukan berarti produk yang berasal dari kapas sendiri adalah produk yang ramah lingkungan. Karena banyaknya pabrik-pabrik baju di seluruh dunia, dampak buruk bagi lingkungan dari hasil pengolahan kapas cukup besar dan berbahaya, diantaranya adalah dampak terhadap kerusakan tanah. Pohon kapas akan memakan gizi yang banyak dari tanah. Akhirnya, tanah di lingkungan sekitar yang ditanami pohon kapas menjadi rusak dan kering. Selain itu, di balik pembuatan satu kaos oblong, kapas yang digunakan sebagai bahan dasarnya akan memerlukan air kurang lebih sekitar 1000 liter air agar kapas menjadi bersih dan baru bisa digunakan untuk memproduksi baju. Wah, selain berguna untuk banyak orang, ternyata pohon kapas juga memiliki bahaya yang lain ya. Jadi intinya, mulailah mengurangi produk-produk yang menggunakan pohon kapas secara berlebihan, diawet-awet, dan digunakan sebaik mungkin, supaya lingkungan kita tetap terjaga dan tetap asri seperti sedia kala. Lagian kan, apa-apa yang berlebihan juga nggak baik. Selanjutnya kita cari tahu 10 negara penghasil tekstil dan pakaian terbanyak. Negara Cina. Industri tekstil Cina adalah produsen dan eksportir terbesar di dunia. Kedua, Spanyol. Pabrik tekstil dan mesin tekstil adalah salah satu industri terbesar di Spanyol. Jerman. Negara ini adalah eksportir tekstil terbesar kedua di dunia dan terkenal dengan produk dan aksesoris tekstil dan pakaian berkualitas tinggi. Selanjutnya, Hong Kong. Industri tekstil di Hong Kong terkenal dengan kain yang dicelup dan dicetak. Amerika Serikat. Kekuatan tekstilnya terletak pada kain non-tenunan, khusus dan industri, tekstil medis dan pakaian pelindung. Turki sedang booming industri tekstil dan pakaian jadi dengan kapasitas desain yang luar biasa dan ramah akan lingkungan.
Italia unggul dalam dunia pakaian dan mode. Italia mencakup seluruh jajaran serat dengan katun, linen, sutra, dan wol. India, industri tekstil dan pakaian jadi di India adalah produsen dan ekspor terbesar di dunia. Vietnam, fokus utama negara ini memproduksi barang dengan daya saing tinggi di pasar global. Negara terakhir adalah Bangladesh. Negara ini adalah eksportir tekstil terkemuka dengan omset 38,7 miliar US dollar. Nah, sekarang kita jadi tahu negara penghasil kapas dan pakaian terbanyak di dunia. Tugas kalian mengerjakan buku riset halaman 23 dan 24. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.